Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Muhammadin miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamun daimain bi jawabi mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, intinya kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kita selalu mendapatkan nikmat Allah, mulai daripada alam arwah, kemudian kita berada di alam rahim, mendapatkan nikmat Allah. Di alam dunia kita hidup, mendapatkan rahmatnya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak juga tatkala kita di alam barzakh. Kemudian di alam akhirat kita pun tak luput daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba yang sedikit, hamba yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini insyaallah kita lanjutkan bahasan kita, yaitu kitab Tadhkiratul Hadramiyah, yang mungkin 2 atau 3 kali pertemuan, 1 atau 2 pertemuan lagi kita akan khataman insyaallah. Ini kalau bisa dikebut bulan depan, pas bulan Maulid atau bulan kita khataman insyaallah. Kira-kira bikin tumpah apa enggak itu? Apa khataman? Baik, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala i'laman ayyatuhan nisa, ketahuilah wahai wanita-wanita, annal ulama radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhum wal hukama wa ghairuhum min ahli al-ma'rifah, bahwa sungguhnya para ulama, semoga Allah meridhai mereka, wal hukama, dan para orang-orang bijak, wa ghairuhum min ahli al-ma'rifah, dan selain mereka daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli ma'rifah, orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini masih kalangannya tingkat atau orang awam, kalau orang sudah ma'rifat itu sudah khawasil khawas. Jadi ada tiga tingkatan manusia. Ada tingkatan orang awam seperti kita. Orang awam ini kalau dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas melakukannya karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kelasnya kita, betul Ibu. Jadi kalau kita datang waktu sholat, kita sholat kemudian lego, ya, hati kita plong, nggak punya tanggungan sholat. Ini kelasnya kita orang awam. Ada lagi, ya, di atasnya orang awam adalah orang khusus. Orang khusus ini mereka yang menjadikan ibadah itu adalah kesenangan.
hobi. Ibu-ibu hobinya apa? Masak. Ya kalau sudah hobi dipanggil suami kadang nggak nengok. Kalau sudah hobi. Begitu juga orang-orang yang sudah kelasnya sudah khawas, di atas tingkatan orang awam. Ibadah mereka ini mereka jadikan sebagai hobi, kesenangan. Makanya orang-orang yang khawas ini kadang ibadahnya sangat-sangat luar biasa. Yang mereka ada yang beribadah melakukan sholat 1000 rakaat, membaca Al-Quran, setiap kali berdiri sholat khatam daripada Al-Quran. Dikirnya ada yang 25.000 la ilaha illallah, 25.000 Allah Allah, 25.000 istighfar, 25.000 ya salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kelasnya orang khawas, orang yang khusus. Ada lagi tingkatan yang ketiga, tingkat yang sangat istimewa, yaitu khawasul khawas, orang yang lebih khusus daripada yang khusus. Nah, beliau-beliau ini menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kebutuhan. Seperti hanya kita orang awam, ya kalau ketemu nasi adalah kebutuhan pokok kita. Kalau nggak makan nasi lah lapar, lemes, nggak bisa aktivitas. Tidur itu juga kebutuhan kita. Kalau kita nggak tidur, ngantuk, akhirnya masaknya ya yang sebetulnya dikasih garam, dikasih merica. Bikin kopi yang seharusnya pakai gula, pakai garam. Karena apa? Ngantuk, kurang tidur Pak, maklum katanya. Nah ini apa namanya? Tidur kita jadikan sebagai orang awam ini sebagai kebutuhan kita. Begitu juga orang-orang yang khawasul khawas, mereka menjadikan ibadah sebagai kebutuhan mereka. Bahkan ada seorang Habib Umar Al-Hindwan. Beliau ini kalau melakukan sholat cepat. Kemudian ditanya sama muridnya, Habib, kenapa kok engkau kalau melakukan sholat ini cepat sampai-sampai nggak terlihat tumakninahnya ya Habib? Kemudian dijawab oleh beliau, iya, aku ini kalau sholat nggak cepat, bisa aku ini selesai sholat langsung mandi wajib. Karena beliau merasakan nikmatnya sholat itu melebihi kumpul dengan istrinya. Nah ini kelasnya, tingkatnya orang-orang yang khawasul khawas, orang yang sudah kelas tinggi, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad ajma'u ala dzambid dunya. Mereka semuanya sepakat untuk membenci dunia. Dunia ini dibenci oleh mereka, para ulama. Kalau ada ulama yang enggak benci dunia, berarti ulama ya yang hubbud dunia,